Renungan Kefas, Kamis 5 Oktober 2023. Salam sejahtera Sobat Kefas, Tuhan Yesus begitu baik, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman itu. Hayat orang Kristen yang ditentukan oleh Allah, part 1. Roma 8 ayat 2-3a. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Kutipan ministry. Pertama, hayat yang bebas dari segala dosa. Matius 1 ayat 21 mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dia disebut Yesus karena dia menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita telah memperoleh anugerah pengampunan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda masih hidup dalam dosa atau telah dibebaskan dari dosa? Jika seseorang jatuh ke laut lalu diberi pelampung penyelamat, dia tidak akan tenggelam asalkan dia memegang pelampung itu. Tetapi dia masih tetap tidak dapat keluar dari air. Dia tidak akan tenggelam, tetapi dia juga tidak diangkat keluar dari air. Dia tidak mati, tetapi dia juga tidak hidup. Namun lain halnya dengan skoci penyelamat. Dengan skoci penyelamat, orang yang tenggelam itu dapat diangkat keluar dari air dan dibawa masuk ke dalam skoci itu. Keselamatan dari Tuhan kita bukanlah keselamatan pelampung penyelamat, melainkan keselamatan skoci penyelamat. Dia tidak akan berhenti di tengah jalan antara hidup dan mati. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam dosa-dosa kita. Hayat yang memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Lukas 1 ayat 69 mengatakan, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Ayat 74 dan 75 mengatakan, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya, melayaninya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Allah telah menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Kita sudah memiliki tanduk keselamatan ini. Kita harus melayani Dia dalam kekudusan dan kebenaran selama hidup kita di bumi. Ketiga, hayat yang puas sepenuhnya karena Tuhan. Injil Yohanes 4 ayat 14 mengatakan, Tapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Betapa mustikanya perkataan ini. Tuhan tidak berkata bahwa seorang Kristen yang istimewa, yang mendapatkan anugerah yang istimewa, barulah di dalam dirinya bisa menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Dia berkata demikian kepada seorang perempuan Samaria. Dia berkata demikian sebelum perempuan itu mengenal dia. Dia berkata, kalau kamu percaya, kamu akan mendapat air hidup. Air hidup inilah yang akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Dan keempat, hayat yang penuh daya penggerak. Injil Yohanes 7 ayat 37-38 mengatakan, Yesus berdiri dan berseru, Siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya, batinnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Batin siapa yang akan mengalirkan aliran air hidup? Bukan orang Kristen yang istimewa, bukan Rasul, bukan Paulus, bukan Petrus, bukan Yohanes, tetapi orang yang percaya, orang seperti Anda dan saya yang sederhana percaya. Dari batin orang yang seperti Anda dan saya mengalir aliran-aliran air hidup. Ini membuat orang yang berkontak dengan Anda dan saya bisa mendapatkan kepuasan. Ini membuat orang yang berkontak dengan Anda dan saya bisa merasakan tidak haus. Poin hari ini. Pertama,
Hayat yang ditentukan oleh Allah untuk orang Kristen adalah hayat yang mampu menang dalam segala situasi. Kedua, untuk mengalami hayat ini, kita perlu menyeru nama Tuhan. Kita perlu berdoa dan kita perlu berkidung ketika kita dalam situasi yang sulit. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, aku boleh berbagian dalam hayat-Mu yang serba sesuai, penuh kuasa dan real bagiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua.